Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel ini. Kali ini saya menginjakkan kaki di Kabupaten Kuningan, dan tepat di belakang saya ini adalah gedung perundingan Linggarjati yang tentunya memiliki histori yang sangat tinggi ya bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba kita akan masuk ke dalam dan melihat-lihat kondisi yang ada di sana. Wah, teman-teman yang akan berkunjung ke gedung perundingan Linggarjati, jadi arahnya tuh dari sana ya, dari arah Jakarta itu sekitar 3 jam. Kemudian nanti akan ada jalan masuk ya, naik dari sana. Terus di depan sana ada parkiran untuk sepeda motor maupun mobil, cukup leluasa. Kita akan coba masuk ke dalam. Ini untuk harga tiketnya ya teman-teman, cukup terjangkau, hanya Rp2.000 per orang. Ini ada brosur yang saya terima ya teman-teman, bukanya itu dari Senin sampai Minggu jam 8 sampai 16. Kemudian di sini ada ruangan-ruangan yang bisa dikunjungi, mulai dari bayar tiket, kemudian ada ruang display, ruang utama, ruang kamar delegasi, ruang makan, kemudian ada ruang tamu dan finish. Bermula dari sebuah gubuk yang dibangun pada tahun 1918 oleh seorang ibu bernama Jasitem dan menjadi tempat tinggalnya, bangunan ini kemudian menjadi bangunan semi-permanen di tahun 1921 yang selanjutnya menjadi Hotel Rustor. Pada masa Jepang, nama hotelnya diubah menjadi Hokkei Ryokan, lalu pada masa kemerdekaan menjadi Hotel Merdeka. Bangunan ini menjadi saksi bisu terjadinya perundingan Indonesia dan Belanda yang menentukan nasib bangsa ini. Bangunan ini berada di dekat Gunung Ciremai atau tepatnya di Jalan Naskah nomor 106, Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Bernama lengkap Museum Gedung Perundingan Linggarjati, gedung ini menjadi lokasi penting bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kala itu dalam rangka memperjuangkan kedaulatan tanah air. Diketuai oleh Sultan Syahrir, Susanto, Tirtobrojo, Mr. Muhammad Rum, dan Dr. A.K. Gani. Delegasi Indonesia berunding dengan delegasi dari Belanda, yaitu Profesor Mr. Skrerhon, Dr. F. de Boer, Mr. Van Pol, dan Dr. Van Mook, di mana seorang diplomat Inggris, Lord Killern, ditunjuk sebagai mediator. Berdasarkan dokumen sejarah yang ada, perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 sampai tanggal 12 November tahun 1946. Langkah ini merupakan cara pemerintah untuk mengusir Belanda dari Indonesia melalui jalur hukum, di mana dalam perundingan tersebut dihasilkan 3 isi pokok perjanjian. 3 isi pokok perjanjian tersebut adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia, dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, di mana paling lambat Belanda harus meninggalkan daerah tersebut per tanggal 1 Januari tahun 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Sebelum terjadinya perundingan, sempat terjadi ketegangan antara Indonesia dan Belanda dalam membahas lokasi tempat perundingan.
Pemerintah RI menawarkan ibu kota Yogyakarta sebagai lokasi perundingan, namun Belanda justru menginginkan dilaksanakan di Jakarta. Kemudian muncul usulan dari Maria Ulfah yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Syahrir, agar menjadikan Linggarjati sebagai tempat perundingan karena dianggap berada di tengah-tengah antara Yogyakarta dan Jakarta. Perundingan itu sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, di mana beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata, menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Perjanjian ini memberikan dampak negatif maupun positif. Dampak negatifnya, Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah di luar ketiga pulau itu adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan bahwa kekuatan militer Belanda saat itu masih hebat, sedangkan militer Indonesia belum mampu menyaingi Belanda. Apabila perundingan itu tidak membuahkan hasil, akan mengakibatkan perang kembali yang dapat berdampak buruk bagi Indonesia. Namun di sisi lain, perjanjian itu membawa dampak positif di mana nama Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat yang dapat mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Gua berada di ruangan utama di terasa perwakilan dari kesedarannya di Indonesia. Tatkala pengunjung berada di sini, akan dapat dirasakan nuansa zaman dulu saat gedung ini dijadikan sebagai tempat perundingan, di mana hawa sejuk dan dingin dari kaki Gunung Ciremai mengalir ke setiap sudut ruangan gedung. Tempat ini juga cukup bagus untuk bersantai dan menghilangkan kejenuhan karena lokasinya jauh dari pusat keramaian kota. Di ruangan utama terdapat foto-foto seputar kejadian-kejadian penting terkait perjuangan politik bangsa Indonesia melalui perundingan Linggarjati. Di sini terdapat meja dan kursi yang dipakai pada saat perundingan, dan juga terdapat diorama yang menggambarkan keadaan dan situasi pada saat perundingan berlangsung. Terdapat beberapa ruang kamar yang pernah digunakan sebagai tempat beristirahat para anggota delegasi yang hadir saat itu. Dengan nuansa zaman dulu, setiap sudut maupun bangunan menjadi spot foto yang menarik bagi pengunjung. Walaupun perjanjian ini telah disetujui oleh para pihak di mana hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Namun pihak Belanda berani melanggarnya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda menyerbu, yaitu penyerangan ke wilayah Indonesia. Akibatnya, konflik Indonesia dan Belanda kembali memanas. Pada akhirnya, konflik ini kembali diselesaikan melalui perundingan, yaitu dengan dikeluarkannya Perjanjian Renville, meskipun banyak hasil kesepakatan yang merugikan pihak Indonesia.
Oke teman-teman, di depan saya ini ada ruangan khusus, yaitu ruang pertemuan Presiden Soekarno dan Lord Killer. Coba kita lihat di dalam. Ini sofanya ya, dan mejanya. Kita lihat kamar tidur Mr. Lord Killer. Dan ini adalah foto dari Lord Killer. Bangunannya masih terlihat lama ya teman-teman. Contohnya di sini ada kamar mandi dengan bak mandi. Kemudian lantainya yang masih menggunakan model jadul. Kita coba lihat ruang makannya ya teman-teman. Di sini bentuk kursi dan mejanya saya rasa ini masih asli. Kemudian ada lemari kaca yang berisi piring, mangkok, dan vas bunga. Ada juga bendera Indonesia dan bendera Belanda kayak ini. Ada kaca besar di sini dengan figura dari kayu. Kita akan masuk ke kamar tidur delegasi ya teman-teman. Jadi di sini ada lorong-lorong, kemudian kanan kirinya adalah kamar tidur. Ini kamar tidur delegasi Indonesia. Wah, ruangannya cukup luas ya teman-teman. Ada 2 bed atau tempat tidur di sini, beserta dengan kursi dan meja kecil bundar. Ada wastafel juga di sini.
Ada beberapa foto tokoh-tokoh yang pernah hadir pada saat itu. Berikutnya adalah kamar tidur delegasi Belanda. Bentuk kamarnya hampir mirip dengan kamar delegasi Indonesia. Di sini ada 2 ruangan kamar tidur untuk delegasi Belanda, teman-teman. Ini kamar yang satu lagi bersebelahan. Terdapat sejumlah foto-foto juga yang ada di sini. Usai terjadi agresi militer Belanda kedua pada akhir tahun 1948, titik terang perundingan Indonesia dan Belanda mulai terlihat kembali. Hal ini dikarenakan Belanda mendapat kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk ultimatum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB meminta kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan konflik. Selain itu, PBB juga mendesak Belanda agar melepaskan para pemimpin atau orang-orang Indonesia yang ditahan. Saat itu, Belanda masih enggan memenuhi tuntutan tersebut sehingga pembicaraan panjang terus dilakukan. Di tengah upaya tersebut, terjadilah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta yang sontak menjadi pembicaraan di forum internasional sehingga memaksa Belanda agar bersedia duduk kembali dengan Indonesia. Hasil perjanjian Roem-Roygen juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda melalui konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. KMB pun dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Gedung Riddersal Den Haag, di mana pada tanggal 1 November tahun 1949 dihasilkan kesepakatan yang berisi beberapa poin diantaranya. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Belanda, sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai delegasi yang akan menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta. Akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Maka secara resmi Indonesia telah diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh serta menjadi bagian dari tatanan dunia internasional. Ini ada kamar tidur Profesor Insinyur W. Schermerhorn. Wah, cukup luas juga ya teman-teman. Kita akan lihat sosoknya seperti apa. Ini adalah
foto Profesor Insinyur W. Schermerhorn. Ini view dari jendela kamar. Kita masuk ke ruang tamu di sini. Kita coba lihat halaman belakangnya, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan bangunan bekas perundingan Linggarjati dari arah belakang ya, teman-teman. Saya coba menyusuri ke samping sebelah timur. Dengan melihat nilai sejarah bangunan yang cukup tinggi, maka Gedung Perundingan Linggarjati ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Penetapannya didasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 M/1998 tanggal 16 Juni tahun 1998. Halaman gedung yang luas yang dipenuhi tanaman serta bunga-bungaan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Setiap musim libur sekolah tiba, pengunjung dari kalangan pelajar memadati kawasan ini. Pemerintah Kabupaten Kuningan pun menjadikan gedung ini sebagai salah satu ikon pariwisata andalan.
Di bagian halaman ini ya teman-teman, sebenarnya ada tempat parkir yang cukup luas, tapi mungkin sengaja ditutup. Lokasi parkir dipindah ke sana ya teman-teman. Oke, itu tadi kunjungan saya teman-teman ke gedung Perundingan Linggarjati yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba untuk menyaksikan bekas peninggalan sejarah yang terkait dengan proses perundingan Linggarjati, teman-teman bisa menuju ke lokasi yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.